komponen aktif dan komponen pasif, tapi DIP juga ikut ya di bagian top ya kan. Maksudnya apa? DIP ini dual inline package ya. Package-nya dan dia through hole. Jadi masih ada komponen through hole. Lalu di bagian bottom-nya ya itu ada passive komponen only. Ya. Maksudnya apa? Ada resistor, kapasitor itu ada di bawah. Ini yang sering saya bikin ya. Ini yang sering saya pakai ya. Type 2 biasanya ya kan. Kalau misalnya di bawah saya nggak mau naruh IC di bawah, nggak ada keaktif komponen. IC penting itu ada di atas ya. Bahwa kalau misalnya nggak cukup baru di bawah. Jadi seperti itu ya. Ya, untuk ketahanan ya. Lalu habis itu yang apa namanya yang biasanya ada di power supply segala macam itu adalah type 3 ya, di mana IC-IC-nya itu yang dipakai itu adalah untuk komponen aktif itu yang through hole ya, tapi masih ada pasif komponen ya. Ini sering terjadi di power supply ya. Kalau kalian buka power supply kalian, maksudnya tuh kayak power supply yang apa namanya yang jaring ya, apa tuh? Yang 24 volt, 12 volt ya. Ya itu pastinya ya sudah pasti itu memakai tipe 3 ya. Jadi seperti itu ya. Nah, yang paling sering digunakan adalah type 2 ya. Atau di sini kalau type 1 bolak-baliknya ini sangat susah ya kan ya, sangat susah. Ya saya udah pernah bikin ya, ada satu desain saya memakai ini ya kan. Type 1 ya jadinya yang bagian topnya saya memakai oven reflow, nanti saya jelasin ya. Yang bagian bawahnya itu apa namanya nih, ya manual soldering ya, terpaksa ya, jadi seperti itu ya. Ya jadi itu adalah tipe surface ya kan ya. Nah yang mau saya ajarin adalah di sini sudah pasti tentang surface mount design ya kan ya. Nah lebih ke tentang apa namanya, kenapa memakai surface mount device ya, dan habis itu tipe-tipenya apa aja nih ya kan, nanti ada tipe-tipenya ya. Oke, jadi sebentar, ini soldering nanti aja ini. Nah ya, jadi kenapa kita pakai ya, market niche ini adalah kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar bilang apa? Kebutuhan pasar bilangnya adalah mintanya lebih kecil ya. Kita mau device yang lebih kecil, lebih tipis segala macam ya. Ya, itu pertama ya. Kedua function ya, functionnya tetap seperti memakai THT ya kan. Habis itu ada package moisture sensitivity ya. Package moisture sensitivity ini adalah tidak terpengaruh oleh paket-paketnya, itu tidak terpengaruh oleh kelembapan ya. Kenapa? Karena kakinya itu kecil ya. Kaki untuk apa namanya nih ya, kalau kalian lihat ya dibanding dengan dengan THT ya kan, yang kakinya panjang-panjang ya, kalau kalian perhatikan ya, kakinya tuh cuma segini ya kan ya. Ya kakinya cuma segini, kecil-kecil. Ya, bandingkan sama yang through hole ya, seperti ini ya, yang tembus. Kalau misalnya yang menggunakan THT ya kan ya, biasanya rentan terhadap pertama ya, terhadap kelembapan. Habis itu biasanya solder joints-nya itu tidak reliable ya. Ya makanya zaman dulu itu tes soldering itu dibanting ya sama dosen ya.
ya kan, soldernya udah bagus apa belum itu dibanting. Ya, lalu habis itu karena ya kan, karena SMD ini kecil, jadinya kita bisa bikin PCB yang lebih kecil, nggak kayak zaman dulu, ya, resistor gede-gede segala macem. Padahal mah kita nggak butuh segitunya, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, saya akan masuk ke SMD package, ya kan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang yang paling penting ya, itu adalah resistor. Saya mulai dari pasif ya. Resistor SMD package. Ya. Nah, di sini ya saya ajarin kalian caranya beli ya, Pertama ya kan, ada dua standar untuk masalah resistor dan kapasitor. Dan kapasitornya ini kapasitor non polar ya. Ya, kalian harus tahu ya, saya nggak tahu tuh ada mahasiswa nggak ngerti masalah polar non polar. Ya, saya tanyain ini polar apa non polar, jawabannya polar. Nah, saya bilang tolong kalian pelajari lagi ya. Makanya kalau dosen ngomong tuh diperhatikan ya. Jangan sampai kapasitor non polar sama polar nggak tahu gitu kan ya, itu kebangetan itu ya. Nah, ya, ada dua standar untuk masalah resistor dan kapasitor non polar ya. Itu adalah standar Amrik dan standar Europe ya. Standar Amrik itu pakai imperial code ya. Makanya kalau kalian dengar Hollywood ya, film Hollywood itu mereka senengnya ngomong inch sama feet ya. Nah, sebenarnya di bawahnya lagi untuk imperial code itu di bawahnya feet sama inch itu ada mil atau milli inch ya. Milli inch. Di sini imperial code-nya adalah milli inch. Nah, sedangkan kalau di metric code dia memakai milimeter. Ya. Nah, makanya yang dipakai di mana? Nah, di sini kalian harus mengerti nih, ya kan, kalau mau beli resistor ya kan ya. Di sini ya resistor SMD apaan nih, ya kan, misalnya 10 kilo tapi ukurannya berapa gitu kan ya. Nah, di sini kalian nggak boleh salah baca ya kan ya. Nah, kalian bisa aja tergantung penjualnya. Nah, ini contohnya nih ya. Contohnya di sini mana ya contohnya ya kan. Ya udah salah beli gitu ya. Ya. Sebagian besar di sini yang ditampilkan ya kan ya, ini adalah resistor memakai standar imperial ya. Jadi kalau kalian mau beli ya kan ya, misalnya yang ini ya, kalian lihat nih ya, 10 pieces resistor SMD 0805 10 kilo ohm ya kan. Nah, maksudnya apa? Di sini ada tulisannya 0805 ya kan ya. 0805. Yang mana metric code-nya itu 2012 ya. Tapi kalian harus hati-hati, di sini ada beberapa kemiripan yang biasanya juga salah beli ya. Karena apa? Milimeter, salah ya. Ini sini 0,06 mm dikali 0,03 mm, yang di sini 0,6 ya kan ya, milli inch dikali 0,3 milli inch ya. Jadi kalian lihat ya, yang milimeter lebih kecil yang di sini ya. Yang ini 0,3-nya sama dengan 16 ya kan, 0,16 mm dikali 0,3
0,8 mm. Jadi yang ini ya. Ya kalian lihat ya kalau salah beli ya. Jadi ini ada para hati-hati ya kan ya. Ini dia kenapa saya nggak jangan pakai 0603 dulu karena kalian akan salah beli. Biasanya si penjualnya juga ada yang menyediakan ya kan ya. Misalnya saya bilang 10 kilo gitu kan. 0603 gitu ya. Ini dia kadang-kadang juga mereka ngasih metriknya ya kan ya. Kadang-kadang dia juga ngasih metrik, ya kan. Nah kayak gini nih, ya mana tuh tulisannya. Nah ini ya 0603 10K ohm resistor SMD SMT 1608 1%, 5%. Maksudnya apa ini? Kalian bisa baca nggak kalian? Kalian lihat ya 0603 ini adalah ya imperial code-nya ya kan ya. Habis itu di sini 10 kilo ohm ini value-nya ya kan ya. Tipenya SMD SMT tapi metric code-nya adalah 1608. Lihat ya kan? Jadi kalau kalian salah baca, nah makanya tanya dulu, lihat nih, package-nya 0603 1608. Ya. Tanya dulu makanya sama penjualnya. Ini kalau ada seperti ini ya kan ya. Ya kan ya nggak bakal salah sih sebenarnya, soalnya dia ngasih dua-duanya ya kan ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang bilang 0603 tapi yang dikirim yang metric code gitu kan ya. Ada penjual yang seperti itu. Pas kalian terima ini kok kecil banget kayak debu gitu kan ya. Jadi hati-hati ya kan ya, seperti itu ya. Kalian lihat ya, makanya pakai yang 0805 aja yang agak gedean. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi lalu habis itu untuk bacanya gimana? Sekarang saya akan membaca resistor ya kan ya. Resistor ini sesuai dengan pertama ya, resistor ini sesuai dengan ukurannya dari 0603 ya kan ya, 1/10 watt ya. 0805 1/8 watt. Biasanya yang kalian pakai itu adalah kalau misalnya yang paling kecil ya kan ya di THT itu adalah 1/4 watt ya. Nah itu sebanding sama 1206. Tapi buat apaan sih kalian pakai resistor gede-gede gitu kan ya? Ya, bahkan yang dipakai di HP kalian aja itu hanyalah maksimal itu 0402, mungkin 0603 ya untuk kapasitor ya. Ya, jadi seperti itu. Lalu habis itu cara bacanya gimana? Cara bacanya di sini untuk apa ini namanya nih SMD, cara bacanya gampang ya. Mana ini ya? Ya, kalau di sini cara bacanya biasa aja ya. Ini artinya berapa nih? Ini artinya 1 kilo. 10 dikali 10⁻². Ya. Jadi seperti itu. Ya. 10 dikali 10⁻² adalah 10⁻³ sama dengan 1 kilo ohm. Ya. Kalau 10 kilo berarti 103 ya kan. 100 berarti artinya 10 dikali 10⁻0. Artinya di sini adalah 10 ohm. Jadi seperti itu ya. Ada yang di sini 10⁻4, 10 dikali 10⁻4 artinya 10⁻5 berarti 100 kilo ohm. Jadi ini enggak apa ya kan ya, biasa banget bacanya gitu aja ya kan, tapi ya ada tapinya nih ya kan. Ya. Nah, ya. Nah, jadi seperti ini ya. Misalnya 47 gitu ya. Ya. Berarti 47 dikali 10⁻², ya kan artinya 4.700 artinya 4,7 kilo ohm. Gitu ya. Ini enggak masalah ya kan ya. Ini pembacaan gini gampang banget ya. Tapi ada satu standar yang bikin bingung ya.
Kalau misalnya kalian dapat seperti ini gampang banget ya. 2R3 artinya 2,3 ohm ya kan ya. Ya kan R382 artinya 0,382 ohm ya kan ya. Nah, habis itu ini gampang nih, 4R7 4,7 ohm ya. 472 artinya 47 dikali 10 pangkat 2, 4.700 4,7 kilo ohm ya. Jadi seperti itu, ini nggak membingungkan kecuali yang EIA. Jadi ada namanya EIA 96 ya. Jangan bingung kalau Pak ini apa nih Pak gitu kan ya. Ada namanya EIA 96 ya kan ya. Nah ini jujur aja kalian nggak bisa baca ya kan, saya juga nggak bakal hafal serius ya. Percuma dihafalin, jadi mendingan lihat aja. Misalnya kalian nerima yang begini, bukan berarti resistornya yang datang salah, enggak, bukan ya kan ya. Tapi emang kalian harus lihat ini bener apa enggak nih, kok bacanya 01C seperti ini. 01C artinya apa ya kan ya? Kalau misalnya dibilang 01C berarti di sini adalah 100 ya kan ya. 01 artinya 100, C ini artinya adalah 100 ya. Ya, 100 dikali 100 10.000. 10.000 artinya 10 kilo ohm. Ya, jadi seperti itu. Benar kan? Ya, 10 kilo ohm ya. Jadi seperti 01C adalah 10 kilo ohm dengan resistansi toleransi 1%. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya 12X ya kan. 12X itu artinya adalah 112 artinya 130 value-nya. X itu adalah 0,1, berarti 12 dikali 0,1 ya kan ya. 130 dikali 0,1 artinya ini 13 ohm. Ya. Wah, ini ribet ya. Iya, ribet. Ada yang ribet, ada yang enggak ya kan, tergantung supplier kalian. Ya cara bacanya resistor gimana. Jadi itu adalah EIA 96 ya. Cara bacanya nggak usah dipusingin, lihat aja di internet ya. Nah, lalu habis itu ada masih di komponen pasif ya kan. Kalau kapasitor ya kan itu sama ya kan ya. Cuman kapasitor SMB ya kan ya, non polar ya kan. Ini tidak ada nggak dikasih value-nya ya kalau untuk non polar ya. Jadi kalau untuk non polar ya polos saja begini udah ya kan ya. Lalu taunya dari mana? Nggak bisa tahu ya kan ya. Kalau misalnya kalian beli di sini datangnya akan seperti ini, dia tidak ada value-nya ya. Nggak ada value-nya ya. Value-nya itu ya dibungkusnya ya kan. Jadi dibungkusnya kalian dari ngelihat bungkusnya dan harus percaya itu adalah misalnya adalah 10 mikrofarad gitu ya. Ya. Nah, 10 mikrofarad ya kan ya, di sini dia nggak ada tulisannya 106. Dia bolak-balik sama aja. Kalian mau solder yang sini atau balik-baliknya itu sama aja, ya kan? Jadi seperti itu ya kan. Jadi kalian nggak bisa mengukur di atas PCB, tapi kalian bisa memverifikasinya dengan menggunakan multimeter. Saya nggak tahu udah diajarin belum pakai multimeter buat mengukur kapasitansi, ya. Kalau belum silahkan dicoba. Tapi kalian tidak bisa mengukur kapasitansi kalau misalnya si kapasitor non polar ini udah disolder di atas PCB. Misalnya udah disolder nih. Habis itu kalian pengen tahu berapa ya kapasitas kapasitornya gitu kan ya. Pakai itu sudah nggak valid ya, karena sudah connect dengan komponen lain ya kan ya. Jadi ketika kalian di atas PCB kalian ngukur kapasitor, itu sebenarnya kalian ngukur kapasitor satu bor, bukan ngukur kapasitor satu kapasitor gitu ya, enggak ya. Jadi seperti itu. Oke, itu adalah non polar. Lalu bagaimana dengan polar? Ya.
ya. Nah, SMD polar di sini yang paling umum adalah yang aluminium, ya. Ya kan ya. Nah, aluminium ini ada banyak ya kan tipe dan ukurannya, ya. Kalian tahu ya, yang bagian plus itu yang bagian putih, yang hitam itu adalah bagian minus, ya. Nah, di sini kalian bisa cari untuk di Tokopedia ya, kapasitor SMD polar ya maunya berapa? Misalnya 100 mikrofarad. Nah, tergantung dengan ukurannya, tergantung dari value-nya ya, dia akan ngasih ukuran. Jadi kalian hati-hati untuk di atas ininya ya, untuk di atas Fusion 360-nya kalian harus hati-hati ya. Karena di sini 100 mikrofarad ada yang 16 volt, ada yang 35 volt, ada yang 50 volt, macam-macam ya. Contohnya yang di sini adalah yang 16 volt ya. 16 volt ukurannya adalah SMD 6,3 dikali 5,5 mm. Ini adalah ukuran ini nih. 6,3 kali panjang kali lebar ya. 6,3 kali 5,5. Nah, itu ada di Fusion 360-nya ya. Lalu habis itu ya, kalau misalnya kalian milihnya yang 35 volt ya kan, walaupun sama kapasitasnya, tapi di sini ukurannya kalian lihat ya 10 kali salah ya, ini lebar kali panjang ya ya ya. Di sini adalah 10 kali 10,5. Jadi seperti itu ya. Ya. Oke, 10 kali 10,5. Jadi seperti itu ya kan. Beda lagi. Ada yang ukuran 8, ada yang ukuran 6,3, ada yang ukuran 10 ya kan ya. Misalnya di sini 10 mikrovolt aja nih. Ada juga yang ukuran lebih kecil lagi ya kan ya. Ada yang ukuran 4 kali 5,4 ya. Ya, macam-macam ukurannya. Jadi ya jangan seenaknya di Fusion 360 itu pokoknya gue pakai yang 10 kali 10 lah. Ya nggak bakal masuk ya kan, dilihat dulu ukurannya. Jadi seperti itu ya. Oke, ada yang 5 kali 5, 8 kali 8 ya, macam-macam ya kalau untuk polar ya. Ya. Lalu habis itu ada lagi untuk SMD polar yang tipenya adalah tantalum. Ya. Ya kan, kalau tantalum ya ini untuk memperkecil lebih bagus lagi ya. Nah, tantalum ini ukurannya ini ngikutin dimensinya sendiri ya kan ya. Artinya dimensi 3528 ini ada di Fusion 360-nya. Kalau misalnya kalian berpikir untuk menggantikan ya kan ya, yang aluminium ya kan, kapasitor aluminium dengan tantalum ya, artinya itu tidak skematiknya sama, tapi boardnya footprintnya harus beda ya. Jadi seperti itu ya. Dia punya ukurannya sendiri ya kan, dan jadinya lebih kecil daripada kapasitor polar aluminium ya. Tapi kekurangannya adalah cuma satu ya. Kekurangannya lebih mahal daripada kapasitor aluminium, itu aja. Makanya ini nggak banyak dipakai ya. Tidak banyak dipakai ya kan. Ya, itu tadi ya, gara-gara tadi ya. Karena kalau ini dipakai ya kan ya, menggantikan polar yang tadi yang bulat-bulat ya kan, jadinya harga elektroniknya tidak ekonomis ya. Ya kapasitor 1 biji 2.000 gimana ya kan ya. Ya kan ya. Jadi seperti itu ya. Ya pengennya tuh harganya paling nggak 1.000 gitu, 500 ya kan ya. Ini 2.000, 4.000 ya. Ya kan mahal ya tantalum itu ya. Oke.
Jadi seperti itu tentang tantalum ya. Lalu berikutnya ada lagi untuk apa namanya pasif ya, itu ada induktor ya kan. Nah jadi induktor SMD ya kan. Nah di sini induktor SMD ya kan ya, ada banyak, yang paling terkenal adalah buat kita itu adalah yang ini yang ini nih ya. Misalnya kalian butuh induktor 100 mikrohenry ya, yang terkenal itu DS 1207 ya kalau nggak salah ya. Nah ya, ini paling terkenal dan paling enak ya, tapi kekurangannya adalah besar ya. Ya, jadi di sini ada 1207 itu artinya adalah ini panjangnya adalah 12, lebarnya adalah 12, tingginya adalah 7 mm. Jadi seperti itu maksudnya. Ya. Habis itu di atasnya ada tulisan seperti ini, 101 artinya 10 dikali 10 pangkat 1 artinya 100 mikrohenry. Ya. Nah, dan ya begitu aja sebenarnya ya. Apa namanya? Ini paling enak, tapi ada ukuran lain ya. Ya, ukuran lain di sini contohnya ya, ini contohnya seperti ini. Ini adalah induktor 10 mikrohenry yang lebih kecil ya. Tapi maksimal ampernya untuk 1,5 ampere biasanya ada di apa namanya? Di charger HP kalian ya. Ya. Nah, lalu di situ ini ukurannya ada 4532, artinya 4,5 mm kali 3,2 mm ya. Tipenya adalah CD43 yang mana ini kelihatan induksinya ya kan, lilitannya kelihatan tapi kecil banget ya. Ya, jadi seperti itu ya kan ya. Dan padnya itu ada di kaki-kaki sini ya kan ya. Ya. Lalu habis itu juga ada yang bukan DS ya, ada DS yang kecil juga. Nah, di sini juga ada untuk yang apa ini? Tipenya AJ97 untuk 1,8 ampere ya. Jadi apa namanya, banyak lagi, ada yang tipenya seperti ini apa namanya CD104R ya 10 mili kali 10 mili kali 4 mili, ini lebih kecil daripada DS tadi ya. Jadi banyak tipenya dan banyak ukurannya, itu harus benar ya, jadi seperti itu ya. Tapi kalau untuk yang apa namanya THT nggak akan saya ajarin ya, karena harusnya sudah diajarin di semester 1 ya. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk induktor ya. Jadi untuk induktor SMD seperti itu. Induktor juga ada yang seperti ini ya. Ya kan, yang misalnya ini untuk 1 mikrohenry ya kan ya. Untuk 0 biasanya di bawah 1 mikro ya. 1,8 mikrohenry, 0,56 ya kan ya. Dia pakai induktor yang modelnya seperti kapasitor cuman warnanya hitam. Ya, jadi seperti itu ya. Ya kan ya. Ya. Kapan pakai yang ini, kapan pakai yang gede, tergantung dari kapasitas berapa ampere yang mau lewat gitu. Intinya seperti itu ya. Kalau ampernya makin gede, ya berarti induktornya makin gede, ya kan? Kalau yang lewat cuman kecil gitu kan ya, yang berarti induktornya kecil. Intinya seperti itu aja ya.
Oke, jadi itu adalah tentang induktor, itu adalah tentang apa namanya komponen pasif ya kan. Lalu ada komponen aktif ya kan. Yang pertama adalah transistor. Nah, transistor SMD package ya di sini, ya kan. Nah, di sini SMD package untuk transistor itu ada namanya SOT. Ya, SOT ini adalah small outline transistor. Ya, di sini ada small outline transistor, artinya ada di sini apakah apa ini kecil kali, mana ini SMT ini, udah kenapa LinkedIn pula. Nah ini semuanya gini, open image nggak bisa dibuka. Oke. Ya aja dah. Nah ya, jadi ada SOT23 ya kan, yang mana SOT23 ini ada ukurannya sendiri ya. SOT23 ini 3 mm dikali 1,4 mm ya kan ya. Kakinya seperti ini ya kan ya. Lalu habis itu ada SOT223 yang mana ini ukurannya lebih kecil daripada SOT23. Ya, lalu habis itu ada SOT323 ya kan. Ya, yang mana ukurannya 323 ini ya agak lebih besar ya. Ya kan, biasanya 323 ini untuk ukuran yang ini untuk regulator biasanya ya kan. SOT 323 dan SOT 89 ini juga gedean dikit daripada SOT 23 ya. Contohnya adalah ya kan ya, mungkin kalian pakai sekarang di sini kalau kalian memakai AMS 1117 ya kan. Ini adalah IC regulator dengan apa namanya memakai SOT ya kan ya. SOT-nya package-nya kita lihat lagi ya. SOT-nya 223 ya. Ya kan, jadi 223. Dia pakainya yang kecil ya kan ya. Nah, ya AMS 117 3,3 volt. Mungkin kalian ada yang pakai sekarang. Ya. Ini adalah IC regulator ya kan. Kalau mungkin kalian diajarinya tahunnya 7805, 7812 ya kan ya, itu udah nggak zaman ya. Kalian nggak mau bikin toa masjid ya, kalian mau bikin elektronik ya, elektronik zaman sekarang ya. Nah, apa namanya, itu adalah salah satu untuk transistor ya kan ya. Lalu habis itu sebenarnya ada yang ya yang lain ya. Ya, nah ada SOT 23 strip 5, artinya SOT 23 dengan kakinya jumlahnya 5 ya, jadi seperti itu. Ada D2 pack ya kan ya, D2 pack, ya D2 pack itu seperti ini. Nah, habis itu ada D2 pack 5. Nah, ini biasanya dipakai sama switching ya kan ya, LM2596 ya kan ya. Bentuknya seperti ini pakai D2 pack. Kebetulan saya sering pakai ya. Saya sering pakai ini ya kan ya. Karena ini untuk switching ya, switching power supply ya kan ya, menurunkan dari 40 volt jadi berapa volt gitu kan, 12 volt segala macam ya. Dia pakai D2 pack ya, D2 pack 5 ya kan ya. Ada yang di 2 pack 5, tapi ada juga yang pakai agak tipisan ya, namanya TO263 ya. Nah, TO263 ini yang lebih tipis dari tadi nih ya. Bukan di 2 pack seperti ini. Kalau di 2 pack itu agak tebel ya. Nah, ya kan. Nah, ini yang TO263 ini lebih slim. Jarak dari sini ke sini tingginya itu lebih slim. Ya, saran saya pakainya yang seperti ini aja ya. Nah,
Lalu habis itu ada lagi tentang apa namanya, kalau itu transistor ya kan ya. Lalu ada tentang kalau transistor diode ya, diode ya kan. Nah, diode SMD ya kan ya. Ini kita nyebutnya adalah DO ya atau SMC ya kan ya. Ya, kita lihat di sini ya kan. Standar SMD package for diode ya. Nah, ya. Kalian lihat pertama ada, kita buka ya sini ya. Nah, ya biar apa namanya kelihatan. Ya. Kalian lihat di sini ada SMC. Ukuran SMC ini adalah DO214AB, ya kan ya. Nah, makanya kalau kalian beli, kalian harus perhatikan package type-nya. Bukan hanya value, ya. Value juga diperhatikan, tapi package type-nya juga diperhatikan. Kalian beli apa sih, ya kan ya? Yang ditaruh di sini apaan sih, ditaruh Fusion 360 ya. Kenapa nih? Ngadat. Oke, tungguin aja dulu. Oke. Nah, ya. Habis itu ada SMB. Ya. Kita lihat di sini place komponen ya, kalian lihat ya. Ya. Kita lihat diode. Nah, kalian lihat ya di sini ya. Sudah mulai kelihatan nih SOT23, SOT23, SOT223, TO92. Ini semua adalah packagingnya ya, packaging ini ya, packagingnya ya, dan banyak banget yang belum saya sebutkan ya jujur aja ya. Kita lihat yang sekarang lagi diode ya, diode. Nah ya, ada banyak varian di sini ya kan ya. Ada apa namanya, kalau ini true hole ya, untuk true hole ya. Ya. Tapi untuk SMD nah contohnya seperti itu. Nah, ada yang pakai SOT23 ya kan ya. Loh, dioda pakai SOT23 ya kan. Nah, kalian lihat nih ya. Dioda pakai SOT23. Artinya apa? Artinya tuh begini. Ya. Nah, ya. SOT23 out berarti diodanya di dalamnya ada 2. Gitulah ya. Ya, 2 dioda. Ya. Nah, kalau ada seperti itu ya, macam-macam dioda ya. Nah, di sini ada SMC. Ya kan ya, di sini ada SMC. SMC ini apaan nih? Ya. Ya kan, ini untuk Schottky diode dilihat gede banget ya. Ya kan ya. Nah, itu artinya SMC ya kan ya, berarti kalian lihat di sini berarti dia pakai DO214AB yang ukurannya 8 mili dikali 6 mili. Ya kan ya, dengan tinggian 2,2 ya. AA, SME, lalu tersedia juga dalam SOD 123 dan SOD 123 FL. Bedanya apa? Bedanya cuman panjang dan tipis ya. Jadi seperti itu. Lalu habis itu ada juga SOD 323, SOD 523, SOD 723 dan 923. Yang membedakan apaan? Yang membedakan kenapa kok ada gede-gede? Ya balik lagi ke arusnya. Kalian mau minta kapasitas arus berapa? Gitu ya. Nah, makanya kalian jangan sampai salah ya kan ya. Jangan sampai salah. Kalian pakainya yang mana diodanya? Misalnya saya pakai di sini dioda ya kan ya. Mana nih? Saya pakai dioda nggak? Ini kapasitor. Nah, contohnya ini ya dioda ya. Ya. Sebenarnya Pak, value-nya saya nggak ketemu Pak gitu kan.
ya nggak apa-apa, value-nya nggak ketemu, yang penting package-nya yang benar gitu kan. Kalau misalnya Pak, ya sebisa mungkin emang ya di dalam sini value dan package itu benar sebisa mungkin. Tapi kalau nggak ketemu gitu kan ya kan ini di sini kan harusnya TVS diode nih, ya kan ya, PSD 5 volt ini harusnya itu TVS diode, tapi karena saya nggak ketemu, ya udahlah, yang penting karena PSD 5V ini ya kan ya, kalau saya cari di sini ya kan ya, PSD 5V. Nah, ya kan, ini adalah apa namanya static diode ya kan ya. Karena saya nggak ketemu, ya gampang aja caranya gitu ya. PSD 5V satu apa tadi? 5V 0S1BA. 0S1BA. Oke. Nah, ya kan? Kalian lihat di sini sebelum saya beli, saya lihat dulu ya kan ya. Ternyata di sini judulnya adalah package-nya SOD 323. Karena judulnya SOD 323, jadinya yang saya pakai di sini bodoh amat. Mau nanti judulnya tetek bengek kek, dioda apa kek, yang penting gua ketemunya adalah SOD 323. Ya kan? Kalau gua beli, ya kan ya, kalau gua beli di sini, ya kan ya, lalu habis itu gua masukin ke sini, jadinya pas, sudah pasti pas. Kenapa? Karena sama-sama 323 gitu loh ya. Ya jadi seperti itu. Yang penting adalah packagingnya gitu ya. Ya. Di sini ada SMC, ada SMB. Ya emang sih sebenarnya kalau dibilang Pak, tapi kan itu gambarnya Zener Pak, ya kan? Ya enggak? Harusnya sama dong Pak, Zener ya kan ya. Itu kan harusnya Schottky Pak, harusnya sama dong Schottky ya kan ya. Ya kan kalau kepepet saya bilang ya kan ya. Kalau kepepet ya kan ini TVS diode lambangnya nggak kayak diode biasa, TVS diode itu ya. TVS diode itu lambangnya kayak Zener ya kan, tapi karena saya nggak bisa nemuin Zener ya kan ya yang pakai ukuran SOD 323, ya udahlah ya, menurut saya begitu ya kan ya, santai aja, yang penting nanti pas jadi board selesai gitu kan ya. Jadi intinya seperti itu ya. Nah jadi apa namanya itu untuk masalah dioda ya jadi dioda itu ada sampai paling kecil itu adalah SOD 923 ya. Kalian tidak akan bisa menghandle SOD 923. Oke. Jadi hati-hati ya, belinya minimal adalah 323 aja ya. 323. Atau bahasa lainnya di sini SOD 123 bahasanya adalah SMD 2 ya kan. Atau SOD 123 level bahasa lainnya adalah DO 219AB ya kan ya. Ya. Tapi yang paling sering saya pakai adalah SOD 323, SOD 123 dan SME. Ya. SMC saya punya ya, tapi cuman satu komponen ya. Maksudnya satu komponen buat satu board misalnya cuma satu, misalnya seperti itu. Oke. Lalu habis itu dioda udah, transistor udah, yang paling penting adalah sekarang adalah IC ya. IC SMD package. Nah, IC SMD package ini banyak ya. Banyak sekali dari yang dipakai di HP kalian sampai yang kalian lihat di apa namanya di tugas ya. Biasanya yang kalian pakai itu untuk di HP kalian, di laptop kita ya. Ya. Yang di laptop kita itu namanya adalah BGA ya. Namanya adalah BGA, namanya Ball Grid Array ya. Jadi jangan lupa itu kalau kalian niatnya mau kerja di
Samsung ya kan, kerja di apa namanya Apple ya kan, harus tahu nih ini adalah ball grid array ya. Ya, di sini ada ball grid array ya. IC BGA. Nah, di sini biasanya kalau tukang apa namanya? tukang tukang HP ya kan kalau mau ganti IC ya dia biasanya punya ini nih. Nah, ya. Nah, namanya cetakan plat BGA. Ya kan? Ini adalah stensilnya BGA. Jadi untuk ball grid array ini ya kan ya. Ya, oh, ribol namanya, lupa saya, kobol. Laknya ya. Jadi IC BGA bol. Nah, di sini nah untuk tukang HP ya di tukang servis. Misalnya kalian lagi benerin apa namanya? Lagi benerin Apple gitu kan ya. IC utamanya itu udah pasti pakai BGA, laptop saya juga pakai BGA, laptop kalian juga, HP kalian juga pakai BGA, ya kan ya. Kalau rusak gimana, ya kan ya. Ya kalau orang kaya mau beli lagi, kalau orang miskin benerin HP-nya gitu ya. Nah, lalu habis itu di sini ada ball ya kan, package BGA. Nah ya, nah ini adalah BGA. Lalu habis itu kalian lihat ya di sininya ya. Ya. Nah, ini adalah bol-bol timah kecil ya, bol timah kecil sebelum dikoneksikan, ya kan. Tapi ini bisa dibersihkan. Jadi kalau di sini ya kan ya, kalau tapi ya kan, ini caranya ada namanya IC rebolling. Nah, ini caranya apa untuk rebollingnya seperti ini ya. Emang gak susah. Nah, ini caranya nih, rebol. Habis itu dipanasin ya. Nah, kalian lihat ya, ini cara meribol. Nah, ini cara rebolling begini ya. Ini susah, harus pakai apa namanya mikroskop ya. Apakah harus pakai mikroskop? Gak bisa enggak ya, kan harus pakai mikroskop digital ya. Jadi di apa namanya? Nah ini, ya ini baru saya bilang ya, ini Mediatek ya, kalian tahu ya. Mediatek tuh ya buat apa HP kalian ya. Nah itu salah satu contoh dari BGA ya kan ya. Tapi kita kalau buat belajar nggak akan pakai itu ya kan ya.
Oke, sebelum ngomongin buat belajar, saya lihat lagi untuk yang lain ya. Contohnya untuk industri, ya kan ya. Kalau untuk industri, dia biasanya IC-nya pakai yang bisa dilepas pasang, ya. IC PLCC namanya, ya. IC package PLCC, ya. Ini kalian akan nemu nanti pas kerja ya. Pas kerja itu kalian akan nemu model beginian, ya kan, dengan soketnya. Jadi ini adalah soketnya, ya kan ya. Habis itu nanti diisi IC seperti ini, jadinya IC-nya kalau rusak, ya, ini SMD juga, ya kan. Kalau rusak IC-nya tinggal dicongkel. Jadi ini adalah soketnya, lalu habis itu ada model seperti ininya, ya kan, untuk apa namanya tuh, kalau rusak congkel, gitu kan ya. Ini akan ketemu kalian di apa namanya di apa itu di industri ya, misalnya PLC atau di DCS ya kan, controller ya kan, itu akan ketemu PLCC namanya. Nah, lalu habis itu kita yang ke tempat biasa ya sekarang ya. Ya, IC package ya kan ada banyak namanya. Pertama adalah QFN. Kalau DIP ini adalah ini true hole ya, nggak usah saya ajarin ya. QFN ini adalah quad flat no lead ya kan ya. Ini adalah kebalikan dari quad flat package. Maksudnya apa? Kalau ada kata-kata quad ya kan ya. Kalau ada kata-kata quad itu artinya 4 sisinya ada kakinya. Ya, pokoknya seperti itu. 4 sisi ada kakinya. Ya kan? Sedangkan kakinya ini adalah namanya lead. Jadi ini ya, kaki-kaki yang jelepat ini keluar ya kan ya. Nah, ini adalah seperti namanya adalah lead ya. Lead ya, LEAD ya kan ya. Nah, kalau misalnya ditekuk ke dalam atau enggak ada, artinya QFN dia pakainya, quad flat no lead ya. Jadi seperti itu. Lalu habis itu ada SOP, artinya small outline package ya kan ya. Jadi seperti itu ya kan ya. Habis itu juga ada biasanya kita sebut SOIC ya. SOIC itu adalah small outline IC. Ya kan, ini macam-macamnya ya kan ya. Ini di Tupac ya kan, habis itu aja TO ya kan, TO 263 ya. Makanya beda-beda ya. Ya TO 252 ya kan. Ada TKFP ya kan ya, di sini ada apa namanya QFJ ya kan, quad flat J link ya kan artinya ya. Artinya apa? Artinya J-link ini ke dalam ya, ke dalam. Jadi seperti itu ya. Banyak lagi yang lain ya kan, kayak apa namanya SOP, SOJ ya kan ya. Ada SOIC juga, small outline IC ya kan ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita ngomong controller ya, controller itu sebentar ya, saya harus minum ini. Ya. Serak dulu ya, sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Jadi itu adalah tentang IC ya. Ada lagi tentang
Kang Aisy, oh ya, saya lupa ya. Ya, untuk controller biasanya yang kalian pakai ya kan ya, diusahakan pakainya adalah yang KFP ya. Jadi contohnya adalah ini ya, STM32 yang saya pakai adalah F407 ya. Ya. Nah, F407 ini yang saya pakai sekarang untuk proyek ya. Mana ya? Oh, belum saya share. Mana ya? Nah, ini ya. Kalian lihat di sini ya. Contohnya ya. Halo 2B, bisa dengar saya? Bisa, Halo? Pak. Oke ya. Ini adalah yang lagi saya pakai sekarang ya. STM32F4 ya. Ya, ini adalah datasheetnya. Makanya kalau kalian mau ini baca datasheet dulu ya. Ya. STM32F4 ya kan 05XX dan 07XX terdiri dari 3 package. Ya kan ya. Ya, yang pertama adalah LKFP. Ya kan LKFP itu saya lupa L-nya tuh apa ya? Low ya. Ya kan? Ya, kalau nggak salah low atau apa gitu ya. Ya kan? KFP-nya adalah quad flat package dengan jumlah kaki 64, 100, 144 sama 176. Yang mana besarnya adalah 10 sampai 24 kali 24 mm. Lalu juga ada UFBGA 176 pin dan WLCS P90 ya kan ya. Ya kan dengan 90 pin. Ya kan ya. Jadi seperti itu. Nah, kalian lihat dulu seperti ini ya kan ya. Jadi oh ternyata ada LKFP 64. Jadi seperti itu kan. Ya. Nah, apa namanya? Ini salah satu contohnya ya, yang tersedia apa aja, ya kan? Jadi bukan berarti semua semua controller, semua IC microcontroller tersedia dalam semua package, enggak, ya kan ya? Ya kan dia hanya tersedia dalam beberapa package saja, gitu ya. Nah itu juga hati-hati ya. Ya jadi seperti itu, ya. Kebetulan yang saya pilih, kenapa saya pilih STM32F407, ya? Karena dia tersedia dalam LKFP, ya kan ya. Kalian lihat di sini kalau KFP itu ada lambang apa putihnya. Ini apa ini? Ya. Lambang putih di sini adalah menandakan apa? Ada yang tahu? Kok ada lambang apa celong buletan gitu ya? Apa nih itu maksudnya? Ada yang tahu? Nah, ini apa namanya? Pin out-nya ya kan? Ya, gimana? Tanda itu apa? Tanda itu di IC menandakan apa? Ada yang tahu menandakan apa itu? Ada celongnya itu? Nah, ya. Celong itu adalah menandakan pin nomor 1 ya. Nah, kalian lihat ya. Di sini ada merek ya kan ya, date code segala macam, lalu habis itu di sini A1 identifier. Artinya apa? Kalau di sini ada tandanya berarti di sini kaki nomor 1 ya. Kita lihat di sini bener nggak ya. Nah, ya. Di sini ada apa namanya? Ya, kalian lihat ya.
Di sini adalah STM32F407, ini adalah mereknya, bener kan ya? Ya, kalian lihat ya, makanya baca ya. Baca apa namanya tuh ya kayak beginian tuh dibaca, maksudnya apa tuh? Datasheet ya. Ya kan, kalau enggak kalian nggak tahu, kaki satunya pun kalian nggak bakal tahu di mana. Ya. Di sini ada tulis product identification ya kan ya, STM327F7 F4 ya kan. Ya habis itu ada date code, habis itu ada ST ya kan, artinya kalau ST-nya ngadep ke sono ya kan ya. Ini ST-nya ngadep ke sini ya kan. Di sini ada celong. Ya kan? Celong sebelah sininya ini adalah kaki nomor 1, bukan sebelah sini. Sebelah kirinya dia gitu kan, kaki nomor 1 di sini. Ya. Ya kan, ini pasti kalian akan kebalik nih semuanya nih nyolder nih. Ya kan? Kalau misalnya kalian berurusan sama Quadlet package atau pakai SOP small outline package ya kan ya, itu biasanya kalian akan kebalik, mana ya kaki satunya ya, gitu kan? Kaki satunya ada di sini, ya kan ya? Udah ke solder ya kan ya. Makanya kaki satu tuh cari cekungan sebelahnya. Ya kan ya? Jadi, Pak, nggak ada, Pak. Misal ini nggak ada, Pak, nggak kelihatan, Pak. Ya kan, ya antara mata kalian burem, ya, atau kalian nggak baca datasheet. Kalau misalnya ini hilang, tetap aja di sini ada tulisan STM32, ya kan, STM32-nya ngadep ke sini, kaki satu ada di bawahnya. Gitu ya. Nah, begitu juga sama SOIC ya. Ada namanya IC package SOIC. Ya. Nah, IC package SOIC di sini kalian lihat ya. Ya. Pertama yang namanya SOIC Small Outline IC, ya kan ya. Small Outline IC ini sebenarnya sebentar. Contohnya adalah ini ya. Ya. Kalian lihat di sini lebih cekung, lebih miring daripada sampingnya. Kalian lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, di sininya bagian sini lebih cekung, ya. Nah, ini lebih cekung, di sini lebih tegak, ya. Habis itu di sini ada buletan yang sebelah cekung, sebelahnya adalah kaki satu. Jadi seperti itu ya. Ya, kalian udah diajarin di dip ya kalau yang seperti ini ya. Begitu juga yang di quad flat ya. Kaki satunya kalian tahu, ya. Kalau nggak tahu itu kebangetan. Ya. Nanti ada aja, Pak, saya salah solder, Pak. Ya, saya sudah kasih tahu loh ya. Caranya menentukan mana pin 1. Ya, kalau nggak masuk sekarang atau nggak tahu, jangan bilang nggak pernah diajarin ya. Ya. Jadi apa namanya? Itu untuk apa namanya menentukan ya kan apa itu apa namanya small outline IC package ya untuk di SMD. Jadi seperti itu. Ya. Sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya ya kan ya. Tapi kalian, Pak, ini bukan QFP, Pak. TQFP, ada LQFP ya kan ya. Nggak usah dipedulin itunya ya kan ya. Ya kan apa namanya yang dipedulin adalah QFP-nya aja gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu yang apa namanya tentang packaging. Sekarang saya mau masuk ke soldering ya. Nah, soldering nanti kalian akan apa namanya melakukan soldering. Ya, sebelum soldering kalian tahu ya kan. Di sini ada namanya ya karena kalian makainya SMD ya kan ya. Kemarin kalian diajarin sama Pak siapa itu namanya Pak Iwa ya kan cara bikin PCB, saya beda ya. Ya. Kita pakai namanya aslinya kita pakai stensil ya. Ya. Stensil PCB ya. Nah, di sini pakai stensil PCB ya kan, ini yang selalu saya pakai tapi mungkin kalian nggak pakai gitu ya untuk menghemat ya. Kalau misalnya kalian mau menghemat ya masalahnya harganya beda 500.000 sih ya. Ya.
Jadinya pakai biasa ya. Kalau kalian pakai biasa, pakai apa namanya, solder biasa. Nah, tapi ada tipe lain ya kan. Kalau kalian mau pakai PCB stensil, ya. Nah, ini caranya pakai PCB stensil, ya. Ini yang saya sering lakukan ya. Kalian akan melihat beginian di workshop saya, ya. Nah, ya. Nah ini caranya seperti itu untuk apa namanya. Lalu habis itu habis stensil, ya kan ya, kita lakukan pick and place, ya. Nah ini kalian akan melakukan seperti ini pick and place ya, pakai tangan, ya, ya. Apa namanya, kalau yang lain pakai mesin gitu kan ya, ya. Ya kalian pakai tangan, udah gitu susah lagi ya, ya. Pakai tangannya, cuman sebenarnya ada cara yang enak, namanya vakum ya kan, ya. Ada vakum apa namanya, harganya tapi 500.000 ya kan ya. Mungkin kalian akan pakai pinset aja ya kan ya. Kalau kalian naruhnya akan pakai pinset satu-satu ya, ya. Pokoknya mata sakit dan serba susah deh, tangan gemeter ya kan. Ya kan pakai pinset misalnya gitu ya. Ya. Ya ini agak susah ya kan ya. Ya. Pokoknya sebenarnya nggak apa namanya, nggak begitu caranya ya, bukan bukan pakai pinset aslinya, tapi pakai vacuum tools namanya, ya, using vacuum, ya. Nah di sini aslinya yang dipakai itu ya modelnya seperti ini ya PCB pick and place-nya, ya kan. Nah ini dia nih. Nah ini harusnya kerjanya pakai ini, ya, yang mempermudah ya. Jadi nah ya, ini kalau pakai pinset begini caranya ya. Ya, ya kalau pakai pinset ya. Ya pokoknya agak berdarah tuh, tangan gemeter, ya kan, mata sakit soalnya nggak pakai apa namanya. Harusnya emang pakai mikroskop ya, tapi kampus kita nggak punya mikroskop. Yang punya mikroskop ya saya yang punya mikroskop ya, bukan kampus. Jadi yang punya workshop juga saya. Ya ini yang harus kalian lakukan ya, ya, ya pokoknya mata sakit nggak kelihatan, pakai pinset, tangan gemeter, nanti akan kalian lakukan ya. Nah jadi seperti itu ya. eh Kalian akan melakukan itu. Karena kalian akan melakukan ini, kalian butuh mata solder khusus ya, mata solder SMD ya. Nah jadi kalau kalian berpikir pokoknya yang namanya mata solder itu lancip, cip, pokoknya semakin lancip semakin bagus kayak beginian ya. Ya kan, wow lancip banget Pak, ini pasti super bagus Pak. Ya, sekarang kalian berurusan sama SMD ya. Kalau berurusan sama SMD ya kan, kalian tidak berurusan dengan mata solder yang super lancip, tapi mata solder yang bulat ya. Jadi seperti itu ya. Ada namanya nah ini ya, kalau nggak salah namanya 900M ya, benar nggak? Nah ya. Hmm.
Soalnya saya ini kalau beli mata solder yang 80 ribuan ya, jadi nggak bakal rusak gitu ya, beda bahannya. Nah, yang dipakai itu seperti ini, ya. Nah, ini yang dipakai 900 MT2C ya kan ya. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Jadi kalau mau nyolder ya kan ya, solderingnya ya, soldering ya kan, SMD ya. Nah, itu nanti nyoldernya itu kakinya itu seperti ini ya. Nah, ini contohnya nih ya. Nah, ini kalian memakai harusnya ya, kalian harus pakai namanya ini adalah solder station ya, soldering station ya. Solder station, habis itu di sini ada untuk apa namanya mesh ya kan, tembaga mesh ya kan untuk bersihin timah ya. Nah, yang proper itu seperti ini. Nah, ya dibersihin dulu. Jadi PCB itu sebelum di solder itu dibersihin dulu. Ini pakai apa ini? Ya kan ya. Kok ada dibersihin Pak? Pakai air apa ya? Gitu kan. Ini bukan pakai air, tapi namanya pakai IPA, bukan aseton juga ya. Ya kan ya. Aseton itu zaman bahla itu ya, nggak usah apa namanya zaman sekarang ya nggak pakai aseton. Namanya pakai IPA. IPA itu adalah namanya isopropil alkohol, ini harus dicatat ya. Jangan sampai kalian nanti ketika kerja di Panasonic, Sanyo gitu kan ya, Polytron ya kelihatan bego gitu kan. Nah, karena nggak tahu, taunya aseton doang gitu kan. Nah, kalau untuk bersihin PCB itu adalah yang dipakai adalah isopropil alkohol ya. Pakai leng 99%. Kata siapa? Kata pabrik ya. Kalau kalian apa namanya nah ini ya harganya 1 liter 28.000, saya punya 2 ya kan ya, ya tapi jangan diminum ya, ya jadi lalu habis itu ditaruh, lalu habis itu dikasih fluk. Nah fluk yang tadi kalian lihat itu kebetulan bagus ya, lalu kalian pakai mata solder yang ini ya kan ya, mata solder yang pipih ya kan. Lalu habis itu kalian melakukan drag soldering namanya ya. Ya, itu adalah drag soldering ya yang tadi dilakukan ya. Nah, jadi seperti itu aja, lalu habis itu ditarik ya, seret 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 seret. Nah, ini adalah namanya drag soldering. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kelihatannya gampang ya, padahal sangat susah ya. Tenang aja, ini sangat susah sekali ya kan, mata kalian bakal sakit ya. Ya, dan tangan kalian akan gemeter karena ribet ini ya. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau sudah, bersihkan pakai isopropil alkohol untuk menghilangkan fluk-fluk ya, supaya bersih, bukan pakai air. Kalau air ya berarti pakai ultrasonik nantinya ya. Nah, ini contoh lainnya ya kan ya. Kenapa dia nggak gerak? Karena ini udah dilem ya, bawahnya itu ada lemnya ya kan. Ya, jadinya nggak gerak. Nah, ini adalah drag solderingnya, caranya seperti ini ya, tapi harus halus ya, ya kan? Ya, dan ada sisanya, lalu habis itu diserap. Nah, jadi seperti itu tuh cara nyerapnya. Oke, bersihin lagi pakai isopropil alkohol sama cotton bud ya. Nah, jadi seperti itu caranya ya, ya. Ini pakai solder pipih, mata solder pipih yang seperti ini ya, ya. Nah, pokoknya makainya susah deh pokoknya ya. Kalian akan nangis-nangis kalian nanti. Ya. Nah, tapi harus disolder, mau nggak mau ya. Ya kan?
Ya, jadi seperti itu apa namanya untuk solderingnya, ya kan ya. Tapi yang sering saya pakai itu adalah pakai oven reflow ya. Jadi untuk massal ya itu saya memakainya oven reflow soldering. Tapi kalau kalian kan tidak massal ya. Kalau kalian nggak massal, kalau saya sekali bikin 6, sekali bikin 10. Jadi seperti itu. Jadinya saya pakai stensil. Stensil saya lakukan pick and place ya kan ya. Lalu habis itu saya tinggal naruh dan saya tinggal masukin ke oven ya. Saya tinggal masukin ke oven, jadinya dia akan nyolder sendiri ya. Ya nggak usah pakai yang tadi tadi kalian apa namanya segala macam ya. Tapi itu untuk massal. Jadi HP kita, laptop kita, mouse kita ya kan, TV kita itu semuanya pakai teknik SMD oven reflow ya. Ya, pakai pakai seperti ini ya. Ya. Jadi ini adalah rebolling BGA ya. Ya. Reball BGA, nah dia akan luluh ya kan dan akan bersatu ya maksudnya seperti itu ya. Nah, ya kan ini yang terjadi sama ball grid array ya. Ya jadi seperti itu. Apa namanya beda ya sama yang tadi kalian lihat, yaitu adalah apa drag soldering segala macam ya. Ya. Agak beda ya. Ya kan ini untuk mass product ya, untuk mass product. Kebetulan ada lagi dibenerin sama kakak kelas kalian di RPL ya. Nah, jadi seperti itu ya kan untuk apa namanya soldering ya segala macam ya, memakai oven reflow ya. Ya, lalu habis itu pakai mata solder biasa, tapi bukan biasa sih, soldernya biasa, tapi mata soldernya yang nggak biasa ya. Jadi seperti itu. Ada yang pipihnya besar, ada yang pipihnya kecil. Itu untuk ngurusin SMD. Kalau kalian belum diajarin, ya nanti kalian akan pakai diajarin ya di sini ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Apalagi soldering udah, lalu habis itu ini untuk infrared soldering ya. Ini nggak umum, mahal untuk prototyping doang ya. Ya. Lalu habis itu ada apa namanya untuk cleaning yang dipakai adalah yang tadi saya bilang isopropil alkohol 99% ya. Bukan pakai aseton. Aseton itu buat cat ya. Ya. Nah, di sini ada advantage of SMT ya kan ya. Di sini smaller komponen lalu dan costless ya. Ya kan lebih murah. Lalu habis itu disadvantage-nya adalah karena kecil jadinya susah ya. Kalian butuh beginian, butuh buat ngerjain ya. Ya, mikroskop digital. Ya. Ya kalau nggak punya ya harusnya punya sih ya kan ya. Ya misalnya ya paling enggak Pak saya mau punya tapi mahal Pak gimana ini gitu kan ya. Ya udah misalnya beli yang ini aja ya. Harganya 26.000 bisa 1.600 kali. Udah cukup buat ngelihat tapi masih butuh apa namanya laptop ya. Ya kan butuh laptop nih. Ya kan ya. Kalau misalnya Pak kalau yang profesional gimana gitu kan ya. Yang dipakai tukang apa namanya yang dipakai tukang benerin HP itu yang harganya 4 juta ya. Ya, mikroskopnya itu digital habis itu stereo. Nah, di sininya apa mikroskop digital stereo ini namanya ya. Digital stereo ya kan ini harga yang dipakai sama tukang benerin HP ya kan itu 12 jutaan. Ya, jadi seperti itu. Oke. Kalau kita pakainya yang harga 700 ribuan aja. Sampai sini ada yang mau tanya? Udah lewat nih jamnya soalnya. Gimana? 2B gimana? Udah jelas? Ya, silakan. Pakai thinner.
Ya enggak lah, thinner itu pengencer ya, thinner. Namanya juga thinner ya kan. Thinner, apa namanya, penipis ya. Ya fluxnya tambah tipis, bukan hilang gitu ya. Ya kan ya. Jadi salah ya kan. Ya kakak kelas kalian juga ada yang pernah ngasih tahu saya, Pak pakai kontak cleaner aja Pak. Saya bilang, Endah ini flux bukan oli ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kan kita ngomongin abis nyolder ada sisa flux gitu kan ya. Nah, jadi jangan pakai kontak cleaner, jangan pakai thinner segala macam ya. Yang benar adalah udah paling benar isopropil alkohol ya. Bukan aseton juga, yang ada hilang itu catnya. Ya, ya, ya. Nggak bisa alkohol 70% nggak bisa ya. Jujur aja ya. Harganya murah kok 28.000 buat satu angkatan itu. Ya 28.000 buat satu angkatan ya. Beli aja 1 liter, 1 liter buset dah. Kalian makainya itu cuma sedikit masalahnya gitu kan. Cuman apa namanya celupin ke cotton bud habis itu bersihin PCB kalian, ya kan? Itu mah cuman satu buset dah 1 liter mah satu angkatan ya kemakainya ya gitu ya. Jadi seperti itu ya untuk masalah isopropil alkohol 99% ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, ya rekomendasi mata solder. Mata soldernya jangan pakai mata solder saya lah ya. Saya kasihan nanti kaliannya. Gini ya. Kalian beli aja yang 15 ribuan yang tadi saya apa namanya saya nggak tahu ya punya nggak di kampus ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Adanya yang lancip-lancip doang ya kan? Ini solder namanya bahasa Inggrisnya adalah solder tip ya. Ya kalau saya sih pakai Deco ya kan ya. Eh, mana ya? Kali ya. D900. Nah ya, ini bener ya. Nah, ini mata solder bukan lancip ya, tapi pipih, ya kan ya, ya kan, ya kalau dibilang lancip sih emang lancip, cuman ini kalau dimiringin pipih ya kan, namanya T900 ya kan ya, solder tip T900 berapa itu? Nah seperti ini ya, jangan pakai merek Aten deh ya, jangan merek Aten. Lebih baik sih merek yang murahan aja gitu ya. Tapi ini emang yang benar itu seperti ini ya. Ini satu harganya mahal ya, gitu kan. Tapi karena ini merek Aten. Nah, yang seperti ini nih, ya kan ya. Tergantung ini buat IC. Ya kan saya punya beberapa, satu, dua, ya kan. Habis itu yang tiga seperti ini, ya kan ya. Ini saya nggak punya nih, saya belum beli yang ini, ya kan. Jadi saya punya satu, dua, tiga, sama yang dia paling runcing juga yang ini nih ya, paling runcing ya. Tapi runcing berarti artinya buat ini ya, true hole ya. Jadi kalau kalian mikirin, Pak saya maunya yang runcing Pak, semakin runcing semakin baik. Eh, lagi ngerjain apaan sih? Saya tanya gitu dulu ya. Kalau lagi ngerjain apa namanya SMD ya enggak juga. Yang kita pakai adalah yang seperti ini. Yang seperti ini ya kan. Yang apa namanya? Yang pipih-pipih ya kan. Cuman jangan yang itu. Rekomendasinya ini gara-gara pakai bahasa Inggris kayaknya ini jadi mahal ya. Mata solder SMD gitu aja dah. Emang namanya T900 sih atau 900M ya. Jadi yang tadi juga cukup ya sebenarnya ya gitu loh. Kampus punya kalau nggak salah tapi cuma satu apa dua gitu di Mas Raisal gitu ya. Nggak bisa buat bareng-bareng. Jadi mendingan kalian beli sendiri deh gitu kan.
ya. Atau nanti kalau pasnya nyolder ke tempat saya boleh, ke tempat apa namanya, janjian ke workshop saya kalau mau gitu kan. Ada supaya kalian tahu gitu loh ya, yang profesional tuh kayak gimana. Kalau di kampus mah kurang profesional. Ya. Jadi seperti itu ya. Ya di sini sih ada yang bukan ini. Tadi mana ya? Saya udah kasih ya. Nah, ini kayaknya nih. Oke, ya. Nah, ini ya. Ini ada nih. Cuman harus ada yang lebih kecil lagi. Ya. Ini lebih murah nih, ya. Pokoknya yang 900M ya, 900M, ya. Ya carinya 900M, habis itu sebenarnya carinya yang model ini aja, tapi yang ada yang lebih kecil lagi, ya. Ya jadi seperti itu, ya. Kalau nggak salah 900 MT2 ya. Saya udah pernah ngasih tahu Mas Raisal itu, nggak tahu udah dibeli apa belum, ya. Nanti matanya habis itu diganti, ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya ya kan, karena ini udah telat banget ya. Pertanyaannya yang lain bisa dilayangkan lewat WhatsApp kalau perlu ya kan. Ya minggu depan saya akan ngelihat hasilnya kalian ya, boardnya ya. Kita akan offline ya minggu depan ya.